Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, Ayahanda dan Bunda, Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Kali ini, pembacaan tafsir Quran Surah Al-Fajr atau Surah ke-89. Tafsir ini bersumber dari Quran.kemenak.go.id. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Demi fajar. Tafsir surah Al-Fajr ayat 1 menjelaskan, Allah bersumpah dengan fajar. Fajar yang dimaksud adalah fajar yaumun nahar, hari penyembelihan kurban, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Karena ayat berikutnya membicarakan malam yang 10, yaitu 10 hari pertama bulan itu. Akan tetapi, ada yang berpendapat bahwa fajar yang dimaksud adalah fajar setiap hari yang mulai menyingsing, yang menandakan malam sudah berakhir dan siang sudah dimulai. Ada pula yang berpendapat bahwa fajar itu adalah fajar 1 Muharram sebagai awal tahun atau fajar 1 Zulhijjah sebagai bulan pelaksanaan ibadah haji. Walayalin asr. Demi malam yang 10. Tafsir surah Al-Fajr ayat 2 menjelaskan, berikutnya Allah bersumpah dengan malam yang 10. Yang dimaksud adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah, yang merupakan hari-hari yang sangat dimuliakan beramal pada hari-hari tersebut, sebagaimana diinformasikan hadis berikut. Tidak ada hari apapun berbuat baik lebih dicintai Allah padanya daripada hari-hari ini. Riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Abbas. Akan tetapi, ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah 10 hari pertama bulan Muharram, atau 10 hari pertama bulan Ramadan, atau 10 hari pertama setiap bulan. Was-saf'i wal fajr. Demi yang genap dan yang ganjil. Tafsir surah Al-Fajr ayat 3 menjelaskan, berikutnya lagi Allah bersumpah dengan yang genap dan yang ganjil. Yang genap adalah yaumun nahar, di atas, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, dan yang ganjil adalah hari Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Itu adalah hari-hari yang dimuliakan juga. Tanggal 9 Zulhijjah adalah hari wukuf di Arafah, yaitu hari dimulainya ibadah haji, dan tanggal 10 Zulhijjah adalah hari mulai penyembelihan hewan kurban. Wal-laili idza yasr. Demi malam apabila berlalu. Tafsir surah Al-Fajr ayat 4 menjelaskan, selanjutnya Allah bersumpah dengan malam ketika berlalu. Malam yang dimaksud adalah malam ketika jamaah haji sudah berlalu dari Arafah dan singgah di Musdalifah dalam perjalanan menuju Mina dalam pelaksanaan ibadah haji. Demikianlah Allah bersumpah dengan hari-hari dalam pelaksanaan ibadah haji untuk menunjukkan bahwa ibadah haji itu besar maknanya dalam pandangan Allah. Hal itu karena ibadah haji itu mengingatkan manusia tentang adanya kematian. Dengan ingat kematian, manusia diharapkan beriman dan berbuat baik.
Ayat ini juga bisa ditafsirkan bahwa Allah bersumpah dengan hari-hari yang terus silih berganti untuk menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa memelihara dan mengelola alam. Bila sudah tiba waktunya, yaitu hari kiamat, Ia Maha Kuasa pula menghancurkan dan menghidupkannya kembali. Hal fi dzalika qasamul lizi hizrin. Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal? Tafsir surah Al-Fajr ayat 5 menerangkan, pesan yang ingin disampaikan Allah dengan bersumpah di atas adalah bahwa orang yang mau menggunakan akalnya harusnya mengerti bahwa Allah Maha Kuasa mengadakan, memelihara, menghancurkan, dan menghidupkan kembali alam ini. Oleh karena itu, mereka seharusnya beriman dan berbuat baik. Ayat ini merupakan peringatan bagi kaum kafir Mekah pada saat ayat ini turun, agar beriman kepada Allah dan hari kemudian, berbuat baik dan meninggalkan perbuatan jahat mereka, juga menjadi peringatan bagi seluruh umat manusia. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah engkau, ya Rasulullah, memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? Irama zatil imad, yaitu penduduk Iram, ibu kota kaum Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Allati lam yuhlaq misluha fil bilad, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Tafsir surah Al-Fajr ayat 6-8 menjelaskan, Allah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang maksudnya untuk memberitahukan kepada beliau atau siapa saja untuk direnungkan tentang kaum Ad. Kaum ini adalah umat Nabi Hud yang mendiami daerah yang disebut Ahqaf di daerah Hadramaut, Yaman. Ad adalah nama nenek moyang mereka, Ad bin Iram bin Sam bin Nuh. Mereka diberi nama dengan nama nenek moyang mereka itu. Mereka terkenal sebagai bangsa yang kuat dan memiliki tubuh yang tinggi, besar dan perkasa. Bukti keperkasaan mereka adalah bahwa mereka telah mampu membangun kota yang disebut Iram dengan gedung-gedung yang kokoh, tinggi dan megah untuk ukuran pada masa itu. Mereka juga menguasai bangsa-bangsa sekitarnya. Walaupun demikian perkasa dan memiliki peradaban yang tinggi, Allah tetap mampu menghancurkan mereka sehingga hanya tinggal nama. Semua itu akibat pembangkangan mereka kepada Allah dan kesewenang-wenangan mereka kepada manusia. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ, dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Tafsir surah Al-Fajr ayat 9 menjelaskan, begitu juga Allah telah menghancur leburkan kaum Samud, umat Nabi Saleh,
Bangsa ini juga telah memiliki peradaban yang tinggi, yang ditunjukkan oleh kemampuan mereka membangun gedung-gedung megah di tempat-tempat datar dan memahat batu-batu di pegunungan untuk dibuat tempat-tempat peristirahatan, serta membuat relief-relief dan perhiasan-perhiasan dari batu atau marmer. Keahlian mereka itu diceritakan dalam ayat lain, yang artinya, dan kamu pahat dengan terampil sebagian gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah. Surah Asy-Syu'ara ayat 149. Walaupun mereka sudah begitu maju, kuat, dan memiliki peradaban yang tinggi, Allah tetap kuasa menghancurkan mereka karena pembangkangan. Wa fir'auna zil autad, dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar. Tafsir Surah Al-Fajr ayat 10 menjelaskan, Allah juga telah menghancurkan Fir'aun. Ia terkenal sebagai raja yang zalim, bahkan memandang dirinya Tuhan bangsa Mesir. Bangsa ini di bawah Fir'aun juga telah mencapai peradaban yang tinggi. Di antara buktinya adalah kemampuan mereka membangun piramid-piramid yang merupakan salah satu keajaiban dunia sampai sekarang. Mereka juga telah memiliki angkatan bersenjata yang besar. Akan tetapi, semuanya itu juga sudah leburkan Allah, sehingga sekarang mereka hanya tinggal nama untuk dikenal. Allazina taghaw fil bilad, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri. Tafsir Surah Al-Fajr ayat 11 menerangkan, semua bangsa yang telah disebutkan di atas, yaitu kaum Ad, Samud, dan Fir'aun, telah melakukan kesewenang-wenangan di bumi ini, yaitu mempertuhankan manusia atau benda dan memperkosa hak-hak asasi manusia. Fa'aksaru fihal fasad, lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu. Tafsir Surah Al-Fajr ayat 12 menjelaskan, di samping itu, mereka telah melakukan kerusakan di muka bumi, seperti menindas kaum yang lemah, bahkan membunuh siapa saja yang mereka kehendaki. Fasabba alaihim rabbuka sawta azab, karena itu Tuhanmu menimpakan semetih azab kepada mereka. Tafsir Surah Al-Fajr ayat 13. Kaum Samud dengan suara mendengar petir menyambar. Detailnya dapat dilihat pada surat Al-Fussilat ayat 16. Inna rabbaka labil mirsad, sungguh Tuhanmu benar-benar mengawasi. Tafsir Surah Al-Fajr ayat 14 menerangkan, Allah menegaskan bahwa Allah sungguh amat kuat pengawasannya terhadap makhluknya. Tidak ada perbuatan sekecil apapun yang tidak diketahui Allah. Oleh karena itu, yang membangkang dan bergelimang dosa seharusnya sadar dan kemudian beriman dan tobat dari dosa-dosanya.
ammal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya, lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Tafsir Surah Al-Fajr ayat 15 menerangkan. Ayat ini menyatakan bahwa Allah menguji manusia dengan kemuliaan dan berbagai nikmatnya, seperti kekuasaan dan kekayaan. Orang yang kafir dan durhaka akan memandang hal itu sebagai tanda bahwa Allah menyayangi mereka. Wa amma idza mabtalahu faqaddara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Namun, apabila Tuhan mengujinya, lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Tafsir Surah Al-Fajr ayat 16 menerangkan. Sebaliknya, bila Allah menguji mereka dengan cara membatasi rezeki, mereka menyangka bahwa Allah telah membenci mereka. Pandangan itu tidak benar. Karena Allah memberi siapa yang disukainya atau tidak memberi siapa yang tidak disukainya. Allah ingin menguji manusia dan karena itu Ia menghendaki agar manusia itu selalu patuh kepadanya, baik dalam keadaan berkecukupan maupun kekurangan. Bila Allah memberi, maka manusia yang diberi harus bersyukur. Dan bila Allah tidak memberi, manusia harus bersabar. Kalla balla tukrimunal yatim. Sekali-kali tidak. Bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Tafsir Surah Al-Fajr ayat 17 menerangkan. Akan tetapi banyak manusia yang ingkar. Mereka tidak mensyukuri nikmat yang diberikan kepadanya. Bersyukur adalah mengucapkan kata-kata syukur dan menggunakan nikmat itu sesuai dengan ketentuan yang memberinya. Salah satu ketentuannya adalah bahwa orang yang diberi kelebihan rezeki harus memperhatikan mereka yang berkekurangan. Di antara mereka adalah anak-anak yatim. Anak yatim perlu diasuh sampai mereka dewasa. Manusia yang ingkar dan tak mau bersyukur tidak mau memperhatikan pengasuhan anak-anak yatim itu. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Dan kamu tidak saling mengajak memberi makanan orang miskin. Tafsir Surah Al-Fajr ayat 18 menerangkan. Di samping itu, mereka tidak menaruh kasihan pada penderitaan orang miskin. Jangankan untuk melepaskan mereka dari kemiskinan, membantu mencukupkan kebutuhan pokok mereka saja, mereka tidak ada perhatian. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا.
sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram. Tafsir Surah Al-Fajr ayat 19. Tambahan lagi, manusia yang ingkar dan durhaka itu sangat tamak. Mereka tega merampas harta warisan yang menjadi hak anak yatim secara akal-akalan. Misalnya, mencampurkannya ke dalam kekayaan mereka, lalu menyatakan bahwa yang mereka makan adalah harta mereka sendiri. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Tafsir Surah Al-Fajr ayat 20 menerangkan, orang yang durhaka itu terus mencari dan mengumpulkan kekayaan tanpa mengenal rasa lelah dan tidak peduli halal atau haram. Di samping itu, mereka sangat pelit, tidak mau mengeluarkan kewajiban berkenaan harta, yaitu membayar zakat dan membantu orang yang berkekurangan. Allah tidak mungkin sayang kepada orang kaya raya yang memperoleh kekayaan itu dengan cara yang tidak benar. Juga kepada orang yang tidak mau membantu orang lain. Mereka jangan mengira bahwa mereka memperoleh kekayaan itu sebagai tanda bahwa Allah menyayangi mereka. Sebaliknya, Allah sesungguhnya membenci mereka. Tidak mustahil mereka akan dijatuhi azab seperti yang telah ditimpakannya kepada umat-umat terdahulu itu. Di akhirat nanti, Allah akan memasukkan mereka ke dalam neraka. Hakikat ini hendaknya disadari oleh kaum kafir Mekah yang masih juga membangkang. Hal itu hendaknya dijadikan pelajaran oleh seluruh umat manusia. Kalla iza dukkatil ardu dakkan. Sekali-kali tidak. Apabila bumi diguncangkan berturut-turut berbenturan. Wa za'a rabbuka wal malaku saffan. Dan datanglah Tuhanmu dan malaikat berbaris-baris. Wazi'a yawma idzin bi jahannam. Yawma idzi yatazakkarul insanu wa attalahu zikrah. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Pada hari itu sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu. Tafsir Surah Al-Fajr ayat 21 sampai 23 menerangkan. Dalam ayat ini Allah memberitahukan bahwa orang-orang kafir itu nanti di akhirat akan menyesal. Allah memberitahukan bahwa dunia ini akan hancur karena planet-planet ini akan bertubrukan satu sama lain dengan dahsyatnya dan semua makhluk akan mati. Setelah itu, Allah menghidupkan semua makhluk itu kembali dan menghadapkan mereka di padang mahsyar. Kemudian Allah dan para malaikat yang membuat formasi-formasi khusus memeriksa setiap amal manusia. Waktu itulah neraka jahanam
dihadapkan kepada orang-orang yang durhaka ketika di dunia. Waktu itu mereka yang durhaka sadar atas kedurhakaannya. Akan tetapi sadar pada waktu itu tiada gunanya, karena nasi sudah jadi bubur. Dunia, tempat beramal sudah berakhir, dan yang ada hanyalah tempat melihat hasil amal di dunia. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Allah berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini. Tafsir Surah Al-Fajr ayat 24 menerangkan, ketika itu orang-orang yang durhaka menyesali diri mereka. Mengapa dulu di dunia tidak melakukan sesuatu yang berguna untuk kehidupan di akhirat? Fayawma idzin la yu'adzibu azabahu ahad. Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabnya yang adil. Tafsir Surah Al-Fajr ayat 25 menerangkan, di akhirat yang ada hanya azab bagi orang yang durhaka. Azab itu tiada tara, sehingga tiada bandingannya. Azab itu dijatuhkan sesuai dengan dosa-dosa mereka pada waktu di dunia. Wala yusiku wasaqahu ahad. Dan tiada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Tafsir Surah Al-Fajr ayat 26. Pada waktu itu, tidak ada yang lebih dipercaya dalam melaksanakan tugasnya selain malaikat Jabaniyah. Malaikat itu akan melaksanakan tugasnya persis sebagaimana yang diperintahkan Allah, yaitu bahwa orang-orang yang durhaka itu akan diazab di dalam neraka jahanam sesuai dengan dosa-dosa mereka. Dengan demikian, terbuktilah bahwa kelimpahan nikmat yang mereka terima pada waktu itu di dunia itu bukanlah tanda bahwa Allah cinta kepada mereka. Ya ayyatuhan nafsul mutmainah. Wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Fadkhuli fi ibadi. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati. Dan masuklah ke dalam surga. Tafsir Surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30 menerangkan. Dalam ayat-ayat ini, Allah memanggil jiwa yang tenang dan damai ketika diwafatkan, yaitu jiwa yang suci karena iman dan amal soleh yang dikerjakannya, sehingga memperoleh
apa yang dijanjikan Allah kepadanya. Jiwa itu diminta Allah untuk pulang memenuhi panggilannya dengan menghadap kepadanya kembali dengan perasaan puas dan senang karena telah memenuhi perintah-perintahnya waktu hidup di dunia. Allah juga puas dan senang kepadanya karena sudah menjalankan perintah-perintahnya. Setelah datang kepadanya, jiwa itu dipersilakan Allah masuk ke dalam kelompok hamba-hambanya, yaitu ke dalam surganya. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Demikian pembacaan tafsir Quran surah Al-Fajr. Semoga ayahanda dan bunda dapat menarik makna-makna yang dipesankan oleh surah ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.